Sifat cahaya yang pertama, kelihatan dari gambarnya, ada yang bisa nebak? Nah, cahaya merambat lurus. Oke, jadi cahaya merambat lurus, tidak berbelok-belok ya. Nah, cahaya merambat lurus ini dimanfaatkan pada pembuatan lampu senter atau lampu sorot di kendaraan. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kita sorotkan senter kepada gelas yang berwarna bening, maka cahaya ini bisa menembus gelas yang berwarna bening. Tapi ketika disorotkan pada benda yang berwarna gelap, misalkan ya batu atau tembok yang berwarna gelap, nah cahaya ini tidak bisa menembusnya. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ada yang tahu ini apa? Ya, cahaya dapat dipantulkan. Oke, pemantulan cahaya ini adalah pembalikan arah rambat cahaya setelah melewati bidang pantul. Nah, pemantulan cahaya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Ini terjadi apabila permukaan bidang pantulnya rata. Ya, rata, licin, maka pemantulannya teratur. Teman-teman bisa lihat bahwa sudut yang terbentuk sama semua, jadi teratur. Yang satu lagi adalah pemantulan baur. Nah, ini terjadi karena permukaan bidang pantulnya tidak rata, ya, kasar atau bergelombang. Nah, kamu bisa lihat di sini, di sudut yang terbentuk tidak teratur atau disebutnya baur, ya, berbeda sama yang ini. Oke, itu dua jenis pemantulan. Nah, pemantulan cahaya ini ada beberapa fenomena pemantulan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bintang terlihat berkelap-kelip. Kemudian yang kedua, ketika kamu melihat bayangan diri kamu saat di depan cermin. Itu adalah peristiwa pemantulan. Atau yang ketiga, ketika kamu melihat jalan yang beraspal pada siang hari terlihat seolah-olah berair. Padahal ketika kamu dekati ternyata tidak berair. Nah, ini adalah efek dari fatamorgana. Itu ya, yang kita sebut dengan fatamorgana. Nah, ini adalah efek-efek dari pemantulan. Next, itu tadi sudah 3 sifat cahaya. Kita masuk ke sifat keempat. Nah, kamu lihat gambarnya, ini adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium dengan kerapatan yang berbeda. Oke, nah ini contoh gambarnya. Jadi gambar yang pertama ini adalah cahaya ketika melewati ketika melewati air, kemudian dia melewati udara. Jadi dari air ke udara. Nah, ini terjadi dari media yang lebih rapat. Air kan lebih rapat molekul-molekulnya, sementara udara kurang rapat. Ketika kita belajar di materi fisika tentang sifat zat ya, nah kamu masih ingat bahwa benda itu berdasarkan wujudnya dibagi jadi 3. Ada padat, gas, dan cair. Nah, berdasarkan kerapatan molekulnya, air dengan udara yang lebih rapat adalah molekul air. Nah, ketika cahaya melewati medium air, setelahnya dia melewati udara, atau dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka kamu bisa lihat akan terjadi pembelokan. Nah, kalau sesungguhnya ketika cahaya itu terus, dia akan seperti ini. Tuh, lihat ya, ini garisnya. Harusnya kan begini, cahaya masuk seperti ini. Nah, tapi ternyata dia diteruskannya terjadi pembelokan. Beloknya kemana? Beloknya dia akan menjauhi garis normal. Kamu lihat di sini ada garis normal. Nah, ketika dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka pembelokannya akan menjauhi garis normal ini. Jadi dia akan ke sana, ke arah sana ya. Gitu. Oke. Nah, sementara kebalikannya dari media yang kurang rapat yaitu dari udara, nih di sini yang atas medianya udara, kemudian di bawah adalah media air. Nah, cahayanya akan dibelokkan ke atau mendekati garis normalnya. Kalau yang ini menjauhi, maka ini mendekati. Jadi kalau yang dari kurang rapat,
menuju ke yang lebih rapat, maka akan terjadi pembelokan mendekati garis normal. Jadi, yang harusnya tadinya begini, kalau diteruskan gitu ya, kalau dia satu medium dia akan seperti ini. Tapi ini dibelokkan ke sini, mendekati normal. Kalau yang ini menjauhi garis normal. Oke? Itu adalah pembiasan cahaya. Kita masuk ke fenomena pembiasan atau peristiwa pada pembiasan. Nah, teman-teman tentu sering lihat ya, ikan di kolam terlihat lebih besar dari aslinya. Nah, ini adalah akibat dari pembiasan. Kemudian yang kedua, dasar kolam terlihat dangkal. Ketika kamu mau berenang, ya, yang kelihatannya seolah-olah dangkal, cetek, ternyata ketika masuk, ternyata lebih dalam. Nah, ini adalah fenomena dari pembiasan. Atau terlihat seperti di gambar nih, pulpen atau pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, dia terlihat seolah-olah patah. Padahal ketika diangkat, pensilnya nggak patah. Tuh, nah ini adalah akibat dari pembiasan. Oke? Next, kita ke ke sifat kelima, sifat cahaya kelima. Nah, cahaya dapat terdispersi. Apa itu dispersi? Oke, dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna. Nah, contohnya ini adalah pada peristiwa pelangi. Oke, jadi peristiwa pelangi terjadi karena cahayanya terurai dari putih menjadi cahaya yang berwarna-warni. Gitu ya. Nah, kenapa pelangi ini terjadi? Ini juga merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cermin itu adalah salah satu pemanfaatan dari pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari. Nah, seperti namanya, cermin datar berarti permukaannya datar, tidak melengkung. Nanti kita akan belajar yang namanya cermin cekung dan cermin cembung. Nah, sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu selalu, jadi mau benda diletakkan di mana saja, selalu maya, tegak sama besar ya. Nah, maksudnya itu tegak itu tidak terbalik ya, tidak terbalik atas bawah. Jadi kalau kita bercermin, kita lagi make up, kepala kita nggak di bawah cermin tapi tetap di atas. Kalau terbalik itu maksudnya kepalanya di bawah, nah enggak kan? Tapi memang cermin datar itu terbalik kiri kanan. Jadi kalau kita mengangkat tangan kiri, bayangan kita di cermin mengangkat tangan kanan. Ya, dan kemudian jarak benda dengan jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kamu punya sebuah jam, ini sama besar jamnya. Ya, dia tegak, 12-nya nggak di bawah. Dia terbaliknya kiri kanan. Tadi 3-nya di sebelah kanan, sekarang 3 di sebelah kiri. Ya, bukan 12 di bawah, cuma terbalik kiri kanan. Kemudian jarak dari jam ini ke cermin dan jarak dari cermin ke bayangan jam itu pasti sama. Ya, itu perlu diingat, selalu diingat. Nah, pemantulan pada cermin itu seperti ini. Jadi hasil bayangan, nah yang kita lihat ini, nah bayangan si jam ini itu adalah hasil dari pemantulan cahaya. Ya, nah sesuai dengan sifat gelombang, cahaya dipantulkan sesuai dengan sudut datang cahaya tersebut terhadap garis normal ya. Jadi kalau dia datangnya dengan sudut 30 derajat, dipantulinnya juga dengan sudut 30 derajat nih ya, tidak dengan yang lain. Nah, ini cermin cekung, seperti namanya, dia cekung ya, berbentuknya seperti lingkaran gitu ya. Nah, kalau cermin cekung biasanya akan ditandai dengan garis-garis bulu-bulu di belakangnya, itu belakang cermin. Yang mulus itu bagian depan cermin ya. Ini salah satu contoh jalannya sinar pada cermin. Ada banyak manfaat cermin cekung ya, antara lain cermin kosmetik. Nah, ini kalau teman-teman pergi ke tempat kacamata, biasanya ada cermin seperti ini bulat, dan kalau kita dekatkan muka kita terlihat lebih besar ya. Ada juga reflektor pada lampu senter dan mobil gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan senter atau mobil gitu ya, di dalam kap lampunya, tempat lampunya itu ada seperti bagian putih, bagian mengkilap. Itu sebenarnya memanfaatkan cermin supaya sinarnya menjadi lurus. Ya, atau teleskop bintang. Nah, teleskop itu ternyata ada yang pakai lensa, ada yang pakai cermin gitu ya. Yang besar seperti teleskop Hubble gitu ya, atau yang baru ini juga teleskop yang sedang dikembangkan oleh NASA, itu juga ternyata menggunakan cermin, bukan menggunakan lensa. Yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga surya.
Nah, ini mungkin sedikit berbeda dari solar panel yang biasa kita lihat yang ditaruh di atas genteng ya. Kenapa? Karena dia bukan secara kimia, tapi dia secara energi panas. Kenapa energi panas? Karena cahaya matahari yang datang. Nah, ini kalau kakak terangkan di sini. Nah, ini cahaya matahari yang datang itu akan dipantulkan ke bagian sini nih, ke bagian tengah batang ini ya. Jadi dia akan dipantulkan ke bagian tengah. Semua cahayanya akan dipantulkan ke tengah. Tujuannya untuk apa? Ternyata di tengah batang ini ada cairan ya. Cairan ini dipanaskan sehingga cairannya mengalir, nanti bisa memanaskan air dan turbin ya. Nah, gimana sih rumus cermin cekung? Nah, ternyata nanti ya di cermin cekung dan cermin cembung rumus yang dipakai itu sama. Ya, yang dipakai itu hanya ini. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO apa sih? SO itu adalah jarak benda ke cermin. Ya, objek. Ya, kalau SI itu adalah jarak benda jarak bayangan ke cermin. Image. Gitu ya. Mungkin kalau untuk penghafalnya begitu. Nanti ada juga perbesaran yaitu M. Di mana SI/SO kalau di SMP kita biasa belajarnya pakai tanda mutlak sama dengan HI/HO. Jadi boleh pilih nih persamaannya yang mana ya. Nah, ini semua satuannya boleh dalam sentimeter, boleh dalam meter. Nah, ini yang penting. Jadi nanti di cermin cekung dan cermin cembung kita mesti mengerti konsep ruang pada cermin. Kenapa? Karena konsep ruang dalam cermin ini akan membantu kita untuk mengetahui sifat-sifat bayangan benda atau untuk mengetahui plus minus dari SO, SI dan sebagainya. Nah, ini kalau cermin cekung, ruangan pertama itu di depan cermin, pas di depan cermin ya, antara cermin dan fokus. Ruangan kedua itu di sini. Nah, ruangan ketiga itu di sini. Ruangan keempat itu di belakang. Ya, semua yang di depan, nah, berarti semua yang ada di depan cermin itu selalu positif. Semua yang ada di belakang cermin selalu negatif. Sehingga kalau kita lihat cermin cekung fokusnya di depan cermin, maka fokus cermin cekung itu positif. Ya. Nah, ternyata ruangan ini juga berkaitan ada aturannya. Aturan ini berguna untuk membantu kita menentukan posisi bayangan juga sifat bayangan. Aturan ruang ini nanti kepake dari cermin sampai lensa. Aturannya sama. Ya. Ini tadi cermin cekung, ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga, ini ruangan keempat. Ya. Aturan pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Artinya kalau bendanya kakak taruh di ruang 1, ya, bayangannya ada di ruang 4, ya. Kalau kakak taruh bendanya di ruang 2, di sini, bayangannya ada di ruang 3. Kalau kakak taruh bendanya di ruang yang 3, gini ya, bayangannya ada di ruang 2 ya. Kemudian untuk menentukan sifat nyata dan maya, semua yang di depan cermin itu nyata ya. Artinya kalau bendanya di ruang 3, ini bayangannya. Bayangannya di ruang 2, dia nyata karena dia di depan ya. Dan SO, SI, F itu positif kalau di depan. Ya, di dunia maya itu biasanya kita melihat konten-konten yang negatif ya, banyak hoax. Tapi kalau di dunia nyata itu kita bisa berinteraksi secara positif. Kemudian menentukan tegak terbalik. Nah, kalau 1 sama 4 pasti tegak. Jadi kalau pasangan 1, 4 tegak, pasangannya 2, 3 pasti terbalik ya. Dapat pasangannya dari mana? Dari sini ya, dari nomor 1. Makanya tadi kakak menggambar yang benda di ruang 3, kakak gambar kebalik gitu. Oh ya, satu lagi biasanya kalau maya itu biasanya kita gambarkan dengan putus-putus. Nah, jadi yang ini harusnya kakak gambarkannya putus-putus ya. Kemudian ini juga gampang, diperbesar atau diperkecil. Jadi kalau kita lihat di sini benda, ya di sini bayangannya, ya bendanya di 1, bayangannya di 4. 1 ke 4 itu diperbesar, maka sifat bayangannya diperbesar. Ya gitu. Misalkan yang kuning tadi di ruang 2 ke ruang, nah di sini ini bendanya, nah ini bayangannya. Ya, dari ruang 2 ke ruang 3 diperbesar.
Ya, kalau yang biru dari ruang 3 bendanya, bayangannya di ruang 2 diperkecil. Jadi kalau kakak mau menentukan sifat bayangan, misalkan bayangan bendanya di ruang 2, kakak mau menentukan sifat bayangannya. Contoh ya, jadi dia di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3 ya. Oke. Ruangan 3 itu di depan, berarti dia ini nyata. Kemudian 2 dan 3 itu terbalik. 2 ke 3 itu berarti diperbesar. Gitu. Nah, kalau cermin biasanya bendanya jarang ditaruh di belakang. Coba ya, secara logika. Kakak punya cermin, ya. Bendanya kakak taruh belakang. Mungkin nggak ya cahayanya bisa kena ke benda? Nggak bisa ya, kalau lensa nanti bisa. Tapi situasi ini nanti bisa ada aja, tapi kalau ada 2 cermin yang saling berhadapan. Tapi itu nanti ya. Nah, aturan ruang ini akan sangat kepakai, jadi kita mesti mengerti dengan baik kapan nyata, kapan maya. Itu akan sangat membantu. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya ya. Di contoh soal yang pertama, jari-jari sebuah cermin cekung adalah 6. Nah ya, satu lagi kakak lupa, kalau jari-jari itu selalu 2 kali fokus ya. Jadi kalau kita tulis diketahuinya, R-nya atau jari-jarinya 6 cm. Artinya fokusnya adalah 3 cm ya. Di depan cermin terdapat benda setinggi 2 cm. Benda tingginya 2 cm. Berarti HO, tingginya objek 2 cm. Pada jarak 8 cm, berarti SO. Ya, SO-nya 8 cm. Ditanyakan letak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Oke, kita jawab ya. Berarti kalau untuk letak, berarti kita pakai rumus ini nih. Kita cari SI-nya. Ya. Nah, untuk yang letak dulu, 1 per F, 1 per SO, ditambah 1 per SI. F-nya tadi 1 per 3, ya. Sama dengan 1 per SO-nya itu 8, ditambah 1 per SI, gitu ya. Berarti ini tinggal 1 per SI sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 8 ya. Ini 1 per 8 nya pindah ke sini, tapi kakak harus di sebelah kanan. Jadi 1 per SI sama dengan, kita samakan penyebut menjadi 24, yang sepertiga jadi 8 dikurang yang seperlapan jadi 3. Maka 1 per SI sama dengan 5 per 24. Kita dapat nih SI nya itu adalah 24 per 5 atau 4,8 cm. Ya, hasilnya positif. Nah, ini hasilnya positif nih, dari perhitungan hasilnya positif. Simpan dulu. Sebenarnya kita bisa langsung begini, dari hasil perhitungan dia positif, artinya kalau positif itu dia nyata. Ya, ingat. Berarti ini nyata. Ini nyata. Kita simpan. Kemudian M-nya. Nah, M-nya itu adalah SI per SO. SI-nya itu 4,8, SO-nya itu tadi 8. Ini adalah 24 per 5 dibagi 8 ya. Nah, ini kakak tuliskan jadi 24 per 5, 4,8 ya. Balikin lagi ke sini. Oh ya, kalau masih ada yang bingung ini. Nah, ini kalau masih ada yang bingung, ini kakak kalikan silang dulu. Jadi 24 sama dengan 5 SI, baru ke sini ya. Nah, ini boleh dicoret jadi 3, jadi dapat 3 per 5. Nah, ini lebih kecil ya. Kalau kita lihat, jadi aja lebih kecil nih. Artinya dia diperkecil. Kalau dari M, kalau kita lihat, kalau M-nya antara 0 dan 1 itu diperkecil ya. Kalau pecahan diperkecil, pecahan di bawah 1 diperkecil, tapi kalau pecahan campuran itu masih diperbesar. Kalau di atas 1 diperbesar. Kemudian yang terakhir tinggi. Nah, kalau tinggi berarti tinggal pakai M lagi. M sama dengan HI per HO. 3 per 5 sama dengan HI per HO-nya itu tadi 2. Sehingga HI-nya adalah 3 per 5 dikali 2 ya, atau 6 per 5 cm. Ini berarti 1,2 cm. Ya, jadi untuk letak sudah dijawab, yaitu SI-nya 4,8 cm. Untuk perbesaran sudah kita dapat 3 per 5. Untuk tinggi bayangan sudah kita dapat. Sifatnya tinggal satu nih, yang belum nih. Nyata diperkecil. Nah, kita tinggal menentukan tegak dan terbalik. Berarti kita masih tahu nih kira-kira di ruang berapa. Kita bikin sketsa aja. Ini cermin cekung ya, ada fokus. Fokusnya itu di 3 cm.
R-nya itu di 6 cm, bendanya di 8. Berarti bendanya di ruang 3 ya. Di ruang 3, bayangannya nanti di ruang 2. Nah, 3 dan 2 itu terbalik. Nah, atau dari sini kita juga bisa menentukan sifatnya. 3 ke 2 berarti diperkecil ya. Dan di depan cermin artinya nyata. Oke. Nah, cermin cembung bedanya dari cermin cekung adalah tempat lekukannya ya. Kalau cermin cekung tadi lekukannya seperti ini gitu ya. Kemudian bulu-bulunya di belakang. Ya, cahayanya datang ke sisi yang melengkung ke dalam. Kalau di cermin cembung cahayanya datang ke sisi gendut perutnya ya. Ya, seperti ini. Ini contoh jalanan sinar, nanti akan kakak bahas di video sendiri. Nah, manfaat cermin cembung itu mayoritas itu digunakan sebagai kaca spion ya, atau sebagai kaca pengintai gitu. Contohnya ini di mobil ya, dia dengan cermin yang kecil dia bisa untuk melihat seluruh bagian depan bus supaya tidak terjadi kecelakaan fatal, misalnya menabrak orang yang ada di depan bus. Atau cermin spion yang kita pakai di motor dan di mobil itu biasanya cermin cembung ya. Biasanya ada peringatan gitu ya. Kalau jarak di cermin itu bukan jarak sebenarnya. Kenapa? Karena jaraknya terlihat lebih jauh, sebenarnya dia lebih dekat. Ya, atau kalau di pertigaan atau di perempatan jalan, kita suka melihat cermin ini nih ya. Ada tiang, ada cerminnya. Dia bisa melihat lebih banyak area gitu ya, sehingga kita bisa melihat, oh ada motor nih yang datang dari sebelah sini atau dari sebelah sini, jadi kita bisa lebih berhati-hati. Nah, untuk rumusnya yang dipakai masih sama ya. Yang membedakan apa sih? Nanti yang membedakan adalah posisi ruangnya. Jadi kalau cermin yang di belakang itu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ini ruang 4 ya. Jadi kalau di sini si benda akan selalu berada di ruang 4 ya. Dan karena fokus di belakang cermin, fokus cermin cembung itu negatif. Perlu diingat ya, fokus cermin cembung itu negatif. Ingat kalau gendut cembung itu jelek, negatif ya. Nah, aturan ruangnya, nah jadi sama. Jadi aturan ruang ini juga tetap sama. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3 ya. Si benda itu selalu di ruang 4 ya. Benda itu selalu di ruang 4. Jadi kalau kita mengacu pada aturan ini, kalau bendanya di ruang 4, maka bayangannya adalah di ruang 1 ya. Karena jumlahnya harus 5. Sehingga bayangan ini sifatnya adalah karena di belakang dia maya ya. Karena dari 4 ke 1, bendanya 4, bayangannya 1, maka dia diperkecil ya. Kemudian apalagi karena pasangannya 4 1 dia pasti tegak ya, maya tegak diperkecil. Ini adalah sifat bayangan dari si cermin cembung ya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi tidak mungkin kita menaruh benda di belakang cermin. Jadi misalnya bendanya kamu taruh di belakang kaca gitu ya, di belakang cermin, terus kamu kasih senter di sini. Nah, ini kamu kasih senter di sini, cahaya. Nggak akan terbentuk bayangan ya, nggak ada bayangan bendanya, tidak ada, tidak kelihatan. Tapi nanti di soal-soal yang berkaitan dengan dua cermin mungkin bisa terbentuk ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah sangat dipermudah kalau di cermin cembung karena sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil ya. Di soal nomor 1 kita langsung aja. Di depan sebuah cermin cembung berjari-jari 8. Jadi yang diketahui R-nya adalah -8 ya. Karena dia ada di belakang cermin, R nih, di belakang cermin. Sehingga F-nya juga sama, -4 cm. Terdapat benda setinggi 3 cm, berarti kita punya HO 3 cm, berjarak 4, berarti SO sama dengan 4 cm. Sifat bayangan sudah kita tahu, yaitu pasti maya tegak diperkecil ya. Berarti sekarang kita tinggal cari letak dan tinggi bayangan.
Untuk mencari letak, rumusnya tetap sama, 1 per F. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per min 4 ya, karena cermin cembung fokusnya negatif, sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per SI. Sehingga ini min 1/4 dikurang 1/4 ya, 1/4-nya pindah ke sebelah kiri, sama dengan 1 per SO min 2/4, 1 per SI, 1 per SI. Dapat nih, SI-nya adalah min 2 cm. Dari sini kita bisa cari tahu perbesarannya ya, atau M-nya. Nah, M-nya sama dengan SI per SO. Ada tanda mutlaknya, jadi walaupun ada minusnya, tetap kita hitung positif, 2/4. M-nya adalah setengah. Dari tahu M, kita bisa cari tahu tingginya ya. M sama dengan HI per HO. Setengah sama dengan HI per HO-nya 3. Sehingga kita dapat di sini HI-nya adalah setengah dikali 3 atau 1,5 cm. Sifat bayangan, ya kalau cermin cembung, dia taruh benda di depan, ya pasti maya tegak ya diperbesar. Nih pasti ya. Nah, seperti tadi kakak bilang, salah satu pemanfaatan dari pembiasan cahaya itu adalah lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung itu biasanya gambarnya seperti ini, atau kadang-kadang cukup digambarkan dengan tanda plus, begini boleh, atau digambarkan dengan tanda topi, ya seperti ini, artinya adalah lensa cembung, ya. Biasanya disebut juga lensa konvergen. Ya, karena dia mengumpulkan sinar. Karena setiap kali sinar yang datang, ya dia akan berkumpul di fokus. Sinar yang datang, dia akan berkumpul di fokus, gitu ya. Dia berkumpul di fokus sinarnya. Biasa juga disebut lensa positif, makanya di sini ada tanda positifnya. Apa sih manfaat dari lensa cembung? Biasanya sih pada alat optik ya. Yang pertama kacamata. Itu kacamata baca, itu menggunakan lensa cembung. Nanti kita juga akan belajar cara menghitung kacamata yang dibutuhkan. Kaca pembesar, loop ya, itu juga menggunakan lensa cembung. Kamera, itu juga lensa cembung. Mikroskop, nah ya, di sini ada lensa okuler yang dekat mata, ada lensa objek yang dekat objek yang kita teliti, itu juga pakai lensa cembung. Teropong, nah teropongnya nanti ada beraneka ragam ya. Tapi pasti ada lensa cembungnya ya, tapi nanti ada juga teropong yang ada lensa cekungnya. Nah, rumusnya apa sih? Nah, rumus cermin dan lensa sama sebetulnya. Jadi kalau kita sudah belajar cermin, jangan dilupain ya, itu tetap kita kepake dan kita akan kepake di lensa. Tetap sama rumusnya, 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. M sama dengan SI per SO, ada tanda mutlaknya kalau di SMP, atau sama dengan HI per HO. Tapi kita tambah lagi 1 P. P ini adalah power atau kekuatan dari lensa. Jadi kalau kakak tambahkan, P ini adalah power. Satuannya itu biasanya dioptri. Nah ini nanti kalau kita belajar mata ya, nanti kacamatanya minus berapa, kacamatanya positif berapa. Nah itu P-nya ya, kekuatannya. Rumusnya adalah 1 per F, tapi ini 1 meter per F. Boleh juga 100 cm per F ya. Kalau kakak biasa sukanya pakai ini. Kenapa kak? Karena biasanya SISO kita pakai cm ya. Langsung aja gitu. Nah, sama seperti pada cermin, kita juga harus mengerti tentang ruang pada lensa. Jadi ruangannya dibagi-bagi nih. Ruangan ini akan menentukan banyak hal. Misalnya kalau di depan di ruang 1 bendanya nyata apa maya dan sebagainya. Nah ini dia pembagian ruangnya. Jadi kalau cermin tuh kan fokusnya cuma 1 ya. Kalau di lensa nanti fokusnya ada 2, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Nah kalau yang cahaya itu datangnya dari sini, kakak selalu anggap cahaya datangnya dari sebelah kiri, maka ini ruang 1-nya.
ya, antara fokus dan lensa. Antara fokus dengan 2F atau jari-jarinya itu adalah ruang 2-nya, setelahnya ruang 3. Nah, bayangannya yang sedikit berbeda. Jadi kalau ruang satunya di sini, ternyata bayangannya itu ruang 4 di sini nih. Ya, ruang bayangan yang satu tuh di fokus satu lagi. Nah, gimana cara bedainnya? Jadi nanti sebetulnya ada yang namanya fokus aktif dan fokus pasif. Ya, kalau fokus aktif, ini adalah fokus aktif dari cermin cembung. Nanti beda fokus aktifnya di lensa cekung dan lensa cembung beda. Kalau di lensa cembungnya gitu ya, ini fokus aktifnya f1. Yang ini fokus pasif. Ya. Nah, biasanya ruang benda satu itu antara fokus pasif dan cermin. Dengan lensa. Kakak salah terus, maaf ya kalau kakak salah terus nih ngomong cermin dan lensanya. Nah, aturan ruang. Nah, ini juga kepake banget jadinya ya. Tetap sebetulnya aturannya sama seperti pada cermin. Lensa dan cermin aturannya mirip banget. Ya, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Nanti yang membedakan itu sifat nyata dan maya. Jadi kalau benda di depan itu nyata. Jadi depan lensa itu adalah tempat di mana cahaya datang. Jadi kalau cahaya datang dari sini, maka kakak anggap ini depan. Ini belakang. Ya. Kalau di depan lensa ini benda nyata. Ya, kalau bayangan kebalikan. Dia maya, ya. Kalau maya itu pasti negatif nih. Kalau nyata dia positif. Negatif apanya, Kak? Kalau maya kan kita tahu dia SI, ya. Jarak image-nya atau jarak dari bayangannya negatif. Kalau bendanya itu nyata, berarti SO-nya ini positif. Kak, kalau cermin bisa dong bendanya ditaruh di kalau lensa bisa dong bendanya taruh di belakang lensanya. Bisa, misalnya bendanya di sini gitu ya. Ini tapi tetap dianggap sebagai benda maya. Karena dia adanya di belakang lensa, di mana SO-nya negatif, gitu ya. Nah, tegak terbalik masih sama, pasangan-pasangan. Jadi kan tadi ruang bendanya 1, ruang bayangannya 5, ditambah sama dengan 5. Berarti kalau ruang bendanya 1, ruang bayangannya 4. Ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3, gitu ya. 1 dan 4 itu akan dapat yang tegak. 2 dan 3 itu akan dapat yang terbalik. Ingat 1 itu tegak. 1 itu tegak. Jadi dapatnya tegak. 1 sama siapa pasangannya? 4, ya. Kemudian diperbesar, diperkecil masih sama aturannya seperti pada cermin. Lensa dan cermin sama. Ruang 1 bendanya, misalnya ini benda, maka bayangannya di ruang 4 ya. 1 jadi 4. Nah, ini pasti diperbesar. Ya, jadi kalau kalian disuruh menentukan tanpa menghitung bisa. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Di sini contoh soal yang pertama. Kakak punya sebuah lensa cembung dengan fokus 4 cm. Sebuah benda tingginya 2 cm terletak 3 cm di depan lensa cembung. Hitung jarak, perbesaran, tinggi, dan sifat bayangan. Kita tulis dulu diketahuinya nih. Diketahui fokusnya adalah 4 cm. Ya, fokus lensa cembung itu positif. Kemudian benda dengan tinggi, berarti HO, tinggi dari objeknya 2 cm, terletak 3 cm, berarti itu SO ya, si bendanya ya, 3 cm di depan. Nah, di depan berarti dia nyata, positif. Hitunglah jarak. Berarti yang ditanya itu adalah jarak dari bayangan, berarti SI. Perbesaran berarti M, tinggi berarti HI ya, kemudian sifat. Nah, langsung aja kita jawab. Rumusnya masih sama seperti cermin. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per F 1 per 4 ya, F nya 4 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per SI. Berarti 1 per SI sama dengan 1 per 4, sepertiganya pindah ke sebelah kiri, nyebrang, jadi minus 1 per 3. Nah, ini kalau kita lanjutkan, berarti 1 per SI sama dengan 12,
Kita samakan penyebut jadi 12. Berarti ini jadi 3/12 ya, 1/4 jadi 3/12 dikurang 1/3 itu jadi 4/12. Jadi 1/SI sama dengan 3 dikurang 4 min 1/12. SI-nya adalah minus 12 cm. Ya, SI-nya dapat nih minus. Nah, berarti kalau kita suruh menentukan sifat, sementara kita tahu kalau sifatnya itu adalah maya. Ya, karena dia SI-nya minus. Nah, terus kita mau menghitung M-nya. Nah, kita mau menghitung M. Perbesaran. M sama dengan SI per SO. Ada tanda mutlaknya. Maka ini min 12 per SO-nya itu tadi 4. Ada tanda mutlaknya. Min 3. Ada tanda mutlaknya jadi 3. Oh, berarti diperbesar nih. Maya diperbesar. Untuk satu lagi sifatnya, kita harus mau nggak mau sedikit berpikir. Bendanya ada di ruang berapa ya? Nah, dia di sini nih. Ya, fokusnya di 4, bendanya di 3. Fokusnya di 4, bendanya di 3. Artinya dia di ruang 1. Maka pasti dia 1 dan 4 tegak. Jadi maya tegak diperbesar. Masih ada satu lagi yang belum terjawab, yaitu tinggi. Kalau sudah dapat M, menjawab tinggi gampang ya. M sama dengan HI per HO. M-nya 3, HI-nya yang ditanya, HO-nya itu 2. Sehingga HI-nya adalah, nah, kakak ada sedikit kesalahan. Ini di sini harusnya 3, sehingga di sini hasilnya 4. Berarti ini 4 ya. Berarti HI-nya, HO-nya itu adalah 2 cm. Ya, berarti HI-nya itu adalah 8 cm. Tapi sifat bayangan tidak berpengaruh ya. Maya karena SI-nya negatif, diperbesar karena M-nya positif, tegaknya karena si benda ada di ruang 1. Nah, seperti pada lensa cembung ya, jadi lensa cekung itu adalah salah satu pemanfaatan pembiasan cahaya. Nah, ini salah satu contoh jalannya sinar pada lensa cekung. Kita akan bahas di video tersendiri. Nah, lensa cekung ini biasa disebut sebagai lensa divergen karena dia menyebarkan sinar. Jadi setiap sinar yang datang sejajar, dia akan dibiaskan dari fokus. Nah, jadi akan menyebar. Ya, kalau kemarin lensa cembung dia akan selalu semua menuju fokus. Lensa cekung juga disebut lensa negatif ya. Jadi nanti nilai fokusnya itu negatif ya, nilai F-nya itu nanti negatif. Nah, manfaatnya apa sih? Sebenarnya manfaatnya cuma 2 nih. Pertama, biasanya di kacamata ya, kacamata untuk melihat jarak jauh. Seperti kalau misalkan kita pakai kacamata ya, biasanya yang muda-muda gitu, kacamatamu min berapa gitu ya, itu sebenarnya menanyakan kuat lensa cekungnya. Atau juga lensa okuler, tahu kakak di teropong bumi. Kenapa? Karena teropong bumi itu membutuhkan gambar yang dihasilkan terakhir itu tegak. Sedangkan biasanya kalau teropong bintang, gambar yang dihasilkan terakhir itu terbalik. Nah, supaya teropongnya tidak terlalu panjang, biasanya nanti diakali dengan dengan lensa cekung. Rumusnya masih sama ya. Masih sama seperti kemarin, 1/F sama 1/SO ditambah 1/SI. SO itu objek atau benda, S itu image atau bayangan ya. Ada rumus M juga, SI per SO. Kalau di SMP kita pakai tanda mutlak sama dengan HI per HO. Nah, P. Nah, ini P sama seperti di lensa cembung. Ini adalah kekuatan. Kekuatan lensa. Dia biasanya ada satuannya. Ini 1/F, ini 1 meter. Jadi boleh juga sama dengan 100 cm per F ya, boleh juga seperti itu. Hasil nanti sama. Cuma kalau dalam M lebih sulit nanti karena nanti fokusnya koma-koma gitu ya. Nah, ruang pada lensa. Nah, ini ruangnya sedikit berbeda dari lensa si cembung ya. Kalau lensa cembung, ruang 1 itu yang di depan ya, ruang benda 1. Nah, di depan lensa cekung, jadi depan itu adalah tempat datangnya sinar. Itu adalah ruang 4 buat benda, ruang benda 4. Nanti kita masih menggunakan aturan ruang yang sama. Jadi ini boleh diperhatikan ya. Bendanya
ruang lensanya ini sedikit berbeda dengan lensa cembung, jadi jangan sampai terbalik nanti ketika mengerjakan soal. Tapi aturan ruangnya masih sama ya. Jadi aturan ruang di lensa dan cermin masih sama. Ruang benda itu sama dengan ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi setiap benda yang ditaruh di depan lensa cekung gitu ya, dia pasti bayangannya ada di ruang 1 gitu ya. Di ruang 1 bayangan kita lihatnya, bukan ruang 1 benda ya. Jadi itu bedanya lensa dan cermin. Sama seperti di lensa cembung, di lensa cekung untuk nyata itu nilainya positif ya, benda nyata itu di depan lensa, bayangan maya itu di depan lensa ya. Jadi ini kalau di depan, jadi ini sinar datang dari sini, di sini bendanya nyata, bayangannya maya ya. Kebalik kalau di sini bendanya di sini bendanya nyata, di sini bendanya maya, bayangannya yang nyata ya, kebalik. Nah, untuk menentukan tegak terbalik masih sama di cermin, di lensa. Kalau pasangannya ruang 1, ruang 4 dia tegak. Kalau pasangannya ruang 2, ruang 3 dia terbalik. Diperbesar, diperkecil masih sama juga seperti di cermin dan lensa cembung. Kalau dari ruang 1, jadi bendanya di ruang 1 nih, bayangannya di ruang 4. 1 ke 4 itu menjadi besar ya, artinya dia diperbesar. Daya lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya yang dapat dihitung dengan rumus P sama dengan 1/F. Bagian mata manusia meliputi 1. Kornea yang berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, lensa mata yang berfungsi mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Dan yang keempat, retina berfungsi membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Gangguan pada indera penglihatan meliputi 1. Rabun dekat atau hipermetropi, 2. Rabun jauh atau miopi, 3. Buta warna, 4. Presbiopi atau rabun jauh dan dekat yang dapat ditolong dengan kacamata rangkap, dan yang kelima, astigmatisme yang dapat ditolong dengan kacamata silindris. Orang yang menderita rabun dekat tidak dapat melihat benda jarak dekat dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi kabur. Dapat ditolong dengan kacamata positif atau lensa cembung. Berikut ini adalah contoh soal. Penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jauh di depan retina. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata negatif atau lensa cekung. Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung kekuatan kacamata orang yang menderita rabun jauh. Alat optik dalam kehidupan sehari-hari meliputi kamera, lup, mikroskop, dan teleskop.